Bab 1217, Permulaan. Ucapan itu terdengar sangat tenang, seolah-olah sedang mengobrol dengan santai. Namun, ancaman yang tersirat di dalamnya membuat orang bergidik. Akan tetapi, ekspresi Valentino tetap datar seakan dia sama sekali tidak terpengaruh. "Siapa yang memberitahumu kalau masalah ini sudah berakhir?" tanya Valentino dengan tenang. "Apa?" Mendengar ucapan Valentino, Stefan termangu sesaat. Maksud Valentino, sekarang dia sudah untung banyak, tapi dia masih tidak berniat berhenti. "Aku telah menyiapkan banyak kejutan untuk keluarga Arden. Kenapa aku harus berhenti sekarang?" Senyuman Valentino semakin melebar dan tampak penuh arti. Dia mencondongkan tubuhnya sambil memandang Stefan dan berkata, "Ingat, ini masih permulaan." Jelas-jelas Valentino sedang tersenyum, tapi orang-orang malah merasa ketakutan, seolah-olah mereka sedang diperhatikan hewan buas. Selesai bicara, Valentino pun bangkit lalu menepuk jaketnya sejenak. Dia tidak menunda waktu lagi dan segera berjalan menuju pentas. Stefan, Amelia, dan beberapa anggota keluarga Arden juga termangu. Bahkan Stefan juga harus mengakui kalau dia dibuat terkejut oleh pemuda bernama Valentino ini. Nada bicaranya sangat tenang, tapi tersirat ketegasan yang dimiliki oleh seorang raja dan membuat orang tidak berani melawannya. Terutama kedua mata Valentino yang sangat dalam bagaikan langit malam yang dihiasi bintang, seolah-olah bisa langsung melihat ke dalam hati orang. Hal ini membuat Stefan merasa dibaca olehnya. Dia hanyalah pria berusia 20 tahun, kenapa bisa memiliki pembawaan yang begitu kuat? Gumam Stefan dengan heran. Penampilan Valentino yang tampak tenang itu sebenarnya adalah hewan buas yang tak kenal ampun. Stefan hanya pernah merasakan perasaan seperti ini pada Tuan Besar Arden. Akan tetapi, Tuan Besar Arden adalah orang yang sudah sering mengalami banyak kejadian hidup dan mati, mana mungkin bisa dibandingkan dengan pemuda yang bernama Valentino ini. Namun, Stefan tahu kalau firasatnya tidak salah. Tadi, saat Valentino memancarkan aura pemimpinnya, jantung Stefan tanpa sadar tersentak. Aura Valentino yang sangat kuat itu bahkan lebih kuat daripada Tuan Besar Arden. Hal ini bukan mengerikan lagi, melainkan sangat mengerikan. "Ayah? Apa yang sedang ayah pikirkan?" Ketika melihat Stefan diam saja, Amelia segera mendorong pelan ayahnya. "Hah? Tidak apa-apa." Stefan pun tersadar dan segera melambaikan tangannya, kemudian dia mengambil tisu untuk mengusap dahinya. Amelia melirik Stefan, dia tanpa sadar menghela napas di dalam hati. Selama ini, dia baru melihat Stefan memperlihatkan ekspresi seperti ini untuk pertama kalinya. Sebelumnya, apapun yang dilakukan Stefan, dia pasti penuh percaya diri dan membuat orang merasa hal sesulit apapun tidak bisa menjatuhkannya. Namun, ketika menghadapi Valentino, Stefan malah tampak sangat tidak yakin dengan dirinya. Dia seolah-olah ditekan oleh aura milik Valentino. "Tampaknya kali ini kita sungguh akan kalah." Amelia menghela napas. Stefan melihat punggung Valentino yang ada di atas panggung, lalu mendengus dingin setelah berhenti memikirkan hal lainnya. "Kamu kira masalah ini sudah selesai?" "Tidak. Aku sudah bilang dari awal kalau mendapat kekuasaan itu mudah, menjaga kekuasaan itu sulit. Meski Valentino berhasil mendapatkan distrik komersial Reverso, dia belum tentu bisa mempertahankannya. Orang yang bisa tersenyum hingga akhir adalah pemenangnya, pemenang terbesar. Ini hanyalah pencapaian kecil, bukanlah apa-apa." Stefan menggertakkan giginya, dia sudah memiliki sebuah rencana. Orang seperti Stefan dan Hanaga yang bisa duduk di posisi kepala keluarga, tentu saja bukan karena kebetulan. Bagi mereka, melakukan beberapa trik adalah hal yang sangat mudah. Stefan merasa pengalaman hidupnya sendiri jauh lebih banyak dibandingkan pemuda seperti Valentino. Jadi, dalam memainkan beberapa trik, Valentino bukanlah lawan Stefan. Hanya masalah waktu jika dia ingin mengalahkan Valentino. "Ayah, apa ayah masih tidak ingin menyerah? Bagaimana ayah ingin melawannya?" Amelia mengernyit.
Keluarga Arden dari Kota Makmur bisa dibilang sudah beberapa kali berhadapan dengan Valentino. Selain waktu itu ketika Valentino kalah dari keluarga Arden, sisanya keluarga Arden yang ditekan oleh Valentino. Jadi, bahkan Amelia yang sangat sombong pun tidak yakin. Tentu saja ayah punya cara untuk melawannya. Ingin merebut sesuatu dari tangan keluarga Arden? Hahaha. Stefan tertawa dingin, tangan yang diletakkan di atas lengan kursi pun terkepal erat sampai memutih. Dari dulu keluarga Arden yang merebut barang orang lain, mereka mana pernah direbut? Tampaknya, keluarga Arden perlu menggunakan masalah ini untuk menjatuhkan Valentino sebagai peringatan bagi yang lainnya. Kalau tidak, nanti setelah acara ini selesai, aku akan cari kesempatan untuk berbicara dulu. Aku punya sesuatu, dia pasti sangat tertarik. Bisik Amelia. Stefan tidak mendengar bagian ini, dia hanya memandang ke atas pentas. Pada saat ini, Valentino sudah berada di samping Rose. Sementara Rose yang tidak pernah gugup ketika berhadapan dengan penonton sebanyak ini, kini wajahnya tersipu malu. Karena Valentino sedang berdiri di sampingnya, dia sama sekali tidak bisa bersikap tenang. Tubuhnya tanpa sadar terus menggeliat. Sebagai pembawa acara profesional, Rose sudah membawa banyak acara dan seharusnya tidak bersikap seperti itu, tapi kini dia malah tidak bisa tenang. Bagaimanapun, orang yang berdiri di sampingnya ini, meski wajahnya biasa saja, dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak 40 triliun. Orang seperti ini jauh lebih hebat daripada konglomerat generasi kedua di Kota Makmur. Hal yang lebih penting lagi adalah, distrik komersial Reverso yang merupakan tempat paling terkenal dan ramai di Kota Makmur sebentar lagi sudah akan menjadi milik Valentino. Artinya, posisinya di Kota Makmur akan naik lagi. Asalkan posisi Valentino di distrik komersial Reverso stabil, maka posisinya di Kota Makmur mungkin saja sudah setara dengan 3 keluarga besar. Pria yang masih muda dan kaya, ditambah lagi memiliki kemampuan yang hebat. Pesona yang dimilikinya membuat orang terpesona. Rose juga ikut terpikat. Kelopak mata yang dibubuhi eyeshadow ungu pucat itu tanpa sadar terus memandang Valentino. Sorot matanya tampak seolah dia punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Halo, apa yang harus kulakukan? Valentino terbatuk ringan, kemudian menatap Rose. Rose baru tersadar, dia pun segera berkata, "Mari kita tepuk tangan memberi selamat kepada Tuan Lanau." Suara tepuk tangan kembali terdengar dari bawah panggung. Selain anggota keluarga Arden, orang lain tetap bertepuk tangan. Tebakan Valentino benar. Rose memintanya naik panggung bukan karena ada hal lain, tapi hanya meminta dirinya berdiri di atas untuk memperlihatkan wajahnya. Meski dia tidak tahu apakah ini adalah hal yang dilakukan keluarga Yoanda atau tidak, Valentino tetap menerima jika itu ada keuntungan bagi dirinya. Dia tidak takut keluarga Yoanda akan menjebaknya. Karena kalau keluarga Yoanda ingin melawan dirinya, mereka tidak perlu bersusah payah dan hanya cukup mengucapkan satu kalimat untuk menghancurkan dirinya. Valentino sangat mempercayai asosiasi Valentino Empire, tapi di hadapan keluarga Yoanda dari Kota Makmur, mereka bukanlah lawan yang setara. Bab 1218, melakukan penawaran. Di hadapan kekuatan yang sangat besar, segala keangkuhannya langsung lenyap. Hal ini memang harus diakui Valentino. Jadi, dia tidak perlu mencemaskan apapun. Distrik komersial Reverso, harga penawaran sebesar 40 triliun. Uang 40 triliun ini akan dipotong biaya lain-lain oleh pihak penyelenggara konferensi penawaran. Uang yang tersisa akan didonasikan kepada Yayasan Amal Budi Pekerti Negara Nagon atas nama pihak penyelenggara dan Tuan Lanau. Ucap Rose kepada orang-orang di bawah panggung. Selesai bicara, hadirin di sana langsung bertepuk tangan lagi dan Valentino merasa sangat senang. Bagaimanapun, biasanya tidak ada yang menolak melakukan amal. Tiba-tiba, ada seorang pria paruh baya yang memberanikan diri untuk berdiri dan berkata, "Jangan bilang saja, uang 40 triliunnya belum kelihatan tapi sudah mau buat amal." Begitu melihat orang itu berdiri, Valentino seketika tersenyum dingin. Dia pun sudah paham.
Tampaknya ada orang yang tidak puas, jadi sengaja memerintahkan orang lain untuk mempermalukan dirinya. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Tanya Rose setelah menoleh menatapnya. Tidak ada, hanya saja hal ini berkaitan dengan distrik komersial Reverso, jadi sangat penting. Jadi aku rasa, agar yang lainnya tidak merasa ini hanyalah sebuah tipuan, jadi lebih baik transaksinya di depan umum saja. Jawab pria paruh baya itu. Benar, benar, sebenarnya aku juga merasa lebih baik seperti itu. Bagaimanapun, konferensi penawaran kali ini tidak perlu menyerahkan uang muka dulu. Tak ada yang tahu siapa yang sanggup dan tidak sanggup untuk menyiapkan uang itu. Memangnya kenapa kalau sudah bayar uang muka? Bagaimanapun, nominalnya 40 triliun, bukan 400 miliar. Sebaiknya transaksinya di sini saja, transparan dan adil. Kalau tidak, bagaimana kalau dia hanya mempermainkan kita? Begitu pria paruh baya itu selesai bicara, dia langsung mendapat banyak dukungan. Keluarga Duni, keluarga Limindo, keluarga Arine, termasuk Addison, meski merasa jengkel, mereka tidak bisa menyangkalnya. Sebab, permintaan itu termasuk masuk akal. Lagi pula, tidak ada yang berani menjamin kalau tidak akan ada orang yang sibuk melakukan penawaran, tapi tidak memiliki uang untuk membayar. Uang 40 triliun bukanlah nominal yang kecil. Gawat! Seharusnya aku terpikir akan hal ini dan memberikan kartu kepada Tuan Lano. Gumam Diko sembari memukul pahanya. Almau dan Stanley juga agak tidak berdaya. Bagi mereka, mungkin mereka tidak bisa mengeluarkan uang tunai yang banyak, tapi kalau 2 atau 4 triliun masih sanggup. Kalau dikumpulkan dari ketiga keluarga itu, uangnya bisa mencapai puluhan triliun. Asalkan Valentino sendiri juga punya uang puluhan triliun, maka masalah ini bisa dilewati dengan mudah. Akan tetapi, tadi mereka hanya fokus mendapatkan penawarannya, jadi mereka sama sekali tidak terpikir akan hal ini. Kalau Valentino tidak bisa mengeluarkan uang 40 triliun, maka namanya akan semakin melambung tinggi setelah hari ini. Akan tetapi, bukan reputasi yang baik. Dengan orang sebanyak ini di sini, mereka adalah tokoh-tokoh ternama di kota makmur, mereka adalah pebisnis terkenal. Kalau Valentino menawar 40 triliun tapi tidak bisa membayarnya, itu sama saja dengan mempermalukan mereka semua, termasuk keluarga Yoanda. Pada saat itu, reputasi Valentino akan rusak dan tidak bisa bertahan di kota makmur lagi. Bagaimanapun, hal positif sulit diketahui orang-orang, tapi hal negatif sangat mudah tersebar. Hei! Dia pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Meski ada 3 keluarga yang membantunya, mereka juga tidak bisa mengumpulkan 40 triliun secepat itu. Dia pasti akan dipermalukan hari ini. Stefan meletakkan ponselnya perlahan sambil tertawa dingin. Seperti inilah triknya. Stefan sama sekali tidak perlu menggunakan tangannya sendiri. Dia hanya perlu memberi isyarat dan mengirim pesan, setelah itu banyak yang akan membantunya. Valentino masih mengancamnya dan mengatakan, "Ini hanya permulaan. Biar ku perlihatkan sebenarnya siapa yang lebih kejam. Tuan Lano seharusnya bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kan?" Gumam Addison, tapi nada bicaranya terdengar sangat ragu. Kalaupun Valentino kurang kerjaan, sepertinya dia juga tidak akan membawa uang 40 triliun kemana-mana, kan? Sementara anggota dari ketiga keluarga itu juga sangat meragukan Valentino. Walaupun Valentino sungguh punya aset mencapai puluhan triliun, lalu kenapa? Seperti keluarga Duni dari kota makmur. Kalau semua aset mereka ditambahkan, itu juga mencapai puluhan triliun. Namun, aset mereka biasanya berupa harta tidak bergerak. Kalau ingin diganti menjadi uang tunai, tentu saja sangat mustahil. Jadi, walau Valentino sungguh punya aset puluhan miliar, takutnya akan sangat sulit untuk mengeluarkan uang 40 triliun demi transaksi ini. Hal itulah yang dicemaskan oleh ketiga keluarga itu. Jaslyn tanpa sadar mengepalkan tangannya, dia tampak sangat cemas. "Aku akan menghubungi Jackson sekarang. Seharusnya dia bisa membantu." Addison berpikir sejenak, lalu segera mengeluarkan ponselnya. Akan tetapi,
Almo malah menghentikan Addison. Tidak peduli apakah grup global bisa mengeluarkan uang 40 triliun atau tidak, tapi mentransfer uang sebanyak ini juga memerlukan waktu paling tidak 2 jam. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Ucapan Almo membuat Addison tertegun. Ucapannya memang benar. Jangan berharap pada orang lain. Kita kumpulkan saja sendiri, nanti kita kirimkan kepada Tuan Lano. Desak Stanley. Benar. Benar. Pada saat ini, beberapa orang itu agak gelisah. Bagaimanapun, uang 40 triliun sungguh bukan nominal yang sedikit. Tuan Lano, kenapa diam saja? Apa kamu tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Kalau kamu mengaku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kamu boleh meminta bantuan pada orang di bawah panggung. Pria paruh baya itu kembali berkata sambil sengaja melirik Almo dan yang lainnya. Sialan! Dasar bajingan! Kristo seketika termangu dan mengumpat sembari menggertakkan giginya. Tadi dia baru saja mengorek uang jajannya dan berniat membantu Valentino mengumpulkan uang. Tapi ucapan pria paruh baya itu langsung menutup jalan keluar mereka. Kalau Valentino sungguh mengambil uang dari mereka, bukankah itu sama saja dengan membuktikan sindirannya? Apa maksudmu? Cari mati, ya? Sifat Kristo yang emosional pun langsung meledak. Pria paruh baya itu agak takut, tapi begitu Stefan meliriknya, pria itu langsung penuh percaya diri. Tuan Muda Kristo, ucapanku itu adalah kenyataan. Kalau aku tahu dari awal, aku juga akan sembarangan menawar. Pada saat itu, aku tinggal meminta uang dari orang lain saja. Paling tidak aku tinggal membagikan saham bisnisku saja. Ucap pria paruh baya itu. Maksud dari ucapan itu adalah penghinaan dan sindiran terhadap Valentino. Mendengar ucapan itu, Kristo semakin marah. Dia hampir saja meledak marah, tapi Valentino hanya melambaikan tangan untuk menghentikannya. Tujuannya sekarang adalah mendapatkan distrik komersial Reverso, bukan bermusuhan dengan mereka. Ketika waktunya sudah tiba, dia baru membuat perhitungan dengan mereka juga belum terlambat. Tuan Lanau, bagaimana? Raut wajah Rose tampak serba salah. Bagaimanapun, mentransfer uang 40 triliun bukanlah hal yang mudah. Memangnya siapa yang setiap hari membawa uang 40 triliun kemana-mana? Bab 1219, mencengangkan semua orang. Kalau begitu, langsung lakukan transaksinya saja. Valentino mengangguk dengan acuh tak acuh. Apa? Dia bilang apa? Gila! Iya, Lano pasti sudah gila. Semua orang tahu bahwa sekalipun ingin dibayarkan satu kali, pembayaran uang dengan jumlah sangat besar sejumlah 40 triliun pasti memiliki masa tenggang. Valentino tidak mengatakan apapun sekarang. Dia benar-benar ingin langsung bertransaksi. Apalagi sebutannya kalau bukan gila? Mari kesampingkan dulu apakah Valentino memiliki uang sebanyak itu atau tidak. Kalaupun dia benar-benar memiliki uang sebanyak itu, apa dia mengira bahwa kartu ATM tidak ada batas penarikan? Nanti, kalau dia tidak bisa membayar, bukankah orang-orangnya sendiri yang akan malu? Tuan Lano, ini 40 triliun, bukan 4 triliun. Jadi, Anda? Rose tahu resikonya, jadi dia segera mengingatkan Valentino. Tidak apa-apa, gesek saja kartunya. Setelah mengatakan kalimat itu, sebuah kartu hitam mengkilat pun muncul di tangan Valentino begitu dia memutar pergelangan tangannya. Seluruh permukaan kartu itu berwarna hitam dengan tepi berlapis emas berkualitas tinggi di sekelilingnya yang tampak sangat berkilau. Bahan kartu sepertinya terbuat dari serat karbon. Permukaannya bertekstur matte dengan warna hitam berkilau. Begitu dilihat, kartu itu tampak sangat mewah. Bagian tengah kartu bertatahkan berlian yang bersinar yang semakin menambah pesona kartu itu. Banyak orang tercengang ketika melihat kartu itu. Mereka pernah melihat kartu hijau, kartu emas, kartu platinum, kartu kuning dan kartu lainnya, tapi kartu ATM berwarna hitam benar-benar sangat langka. PVFT!
Tepat pada saat ini, Stefan tiba-tiba menyemburkan arak merah dari mulutnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, Stefan langsung berdiri dari kursinya. Dia melihat ke arah panggung dengan mata terbelalak. Tidak hanya Stefan, bahkan Kristo, Rujin, Jaslyn, termasuk CEO Grup Global Cabang Kota Makmur yang baru diangkat juga berdiri tiba-tiba dengan ekspresi tidak percaya. Setelah itu, ada beberapa orang yang berdiri lagi. Semua yang berdiri adalah para bos dengan kekayaan bersih senilai lebih dari puluhan triliun. Saat ini, belasan orang itu seperti sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka sangat antusias sampai tidak bisa tetap tenang. Apa? Ada apa ini? Kristo, Rujin, Jaslyn dan orang-orang yang ada di tempat tampak bingung. Ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa disentuh, kecuali orang itu memiliki status tertentu. Bahkan, kelayakan untuk mengetahuinya pun tidak punya. Kartu diamond hitam berjumlah terbatas, jumlahnya tidak sampai 100 buah di seluruh dunia. Kartu diamond hitam bisa digunakan di seluruh negara. Di seluruh bank, penggunanya adalah nasabah Super VIP. Tidak ada batas penarikan harian dengan kartu ini. Gumam Amelia sambil membelalakan matanya yang indah. Saat ini, wajah Amelia juga penuh dengan keterkejutan. Identitas seperti apa yang dimiliki seseorang sampai bisa memiliki kartu diamond hitam? Takutnya, identitas pemiliknya sangat mengerikan. Kartu diamond hitam tidak hanya mewakilkan aset pemilik yang mencapai lebih dari puluhan triliun, tapi juga menggambarkan kekuasaan yang sangat tinggi. Dengan kekayaan bersih puluhan miliar, seseorang hanya memiliki kelayakan untuk melakukan pengajuan, sedangkan bisa mendapatkan persetujuan atau tidak adalah hal yang berbeda. Di tempat ini, ada banyak orang dengan aset lebih dari puluhan triliun. Akan tetapi, meskipun banyak orang melakukan pengajuan, mereka tetap tidak berhasil mendapatkan persetujuan untuk memiliki kartu diamond hitam. Identitas seperti Stefan dari keluarga Arden ini juga tidak bisa mendapatkannya. Di usia yang masih muda, bagaimana Valentino bisa memiliki kelayakan untuk memiliki kartu itu? Stefan bingung. Valentino hanyalah seorang anak generasi ketiga dari keluarga Wijaya di kota Kama. Bagaimana dia bisa memiliki kartu diamond hitam itu? Bukankah dalam hal kekuasaan dan kedudukan keluarga Arden juga berada jauh di atas keluarga Wijaya? Akan tetapi, bagaimana Valentino bisa memiliki kartu yang tidak bisa dimiliki Stefan? Apakah selain mengandalkan keluarga Arden, keluarga Wijaya dari kota Kama juga memiliki pendukung lain? Kartu diamond hitam. Itu kartu diamond hitam global. Seru seorang pria paruh baya. Begitu kata-kata itu dilontarkan, semua orang yang ada di tempat terkejut. Ada beberapa benda yang pernah mereka dengar, tapi tidak pernah dilihat oleh mereka. Beberapa orang terkejut dengan kartu diamond hitam global itu, seolah ada palu berat yang menghantam hati mereka. Biug! Stefan duduk di kursi. Dia terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya sadar kembali. Selidiki! Selidiki informasi tentang Lano. Selidiki dengan jelas dan lengkap. Stefan selalu meremehkan Valentino. Bahkan ketika Valentino menyebutkan harga setinggi 40 triliun, dia masih tidak peduli. Sampai ketika Valentino mengeluarkan kartu diamond hitam yang melambangkan kekayaan yang tidak ada batasnya dan kedudukan yang sangat tinggi. Stefan benar-benar panik, jadi dia ingin mencari tahu apakah Valentino memang memiliki pendukung yang sangat kuat. Kalau memang seperti itu, Stefan benar-benar harus memikirkan apakah dia akan terus melawan Valentino atau tidak. Seorang pria paruh baya yang ada di sebelah Stefan langsung menjawab. Baik, Pak. Ekspresi semua orang yang ada di tempat itu juga berubah drastis. Lano, pria muda ini, benar-benar membawa begitu banyak kejutan bagi mereka. Valentino tidak mengatakan sesuatu yang muluk-muluk, dia juga tidak menyombongkan diri dengan kartu diamond hitam itu. Dia hanya berkata, gesek saja kartunya. Lakukan transaksinya sekarang. Baik. Baik, Tuan Lano. Rose baru merespons. Dia segera menyuruh staf untuk membawakan mesin EDC khusus.
Level mesin EDC ini tentu berbeda dengan yang ada di pasaran. Ketika mengambil kartu diamond hitam dari tangan Valentino, tangan Rose bergetar. Ketika Rose memasukkan jumlah debit, lalu Valentino menekan kata sandi dan menyerahkan mesin itu padanya untuk konfirmasi, tangan Rose bergetar lebih hebat. Ping! Pembayaran berhasil. Transaksi debit 40 triliun berhasil. Ketika lampu hijau mesin EDC khusus menyala, pada saat yang sama, keluar suara seperti itu. Semua orang yang hadir terbelalak. Lanau benar-benar kaya. Menghabiskan 40 triliun rasanya seperti menghabiskan 400.000. Valentino tampak tidak menyesal. Wah! Orang kaya! Dia benar-benar mengerikan! Hari ini aku sudah bertemu dengan miliarder yang sesungguhnya. Mereka yang ada di tempat pelelangan ini adalah elite dari semua lapisan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki kekayaan bersih senilai triliunan. Biasanya di mata orang-orang, mereka sudah termasuk dalam golongan miliarder. Akan tetapi, di depan Valentino, mana mungkin orang-orang itu berani menyebut diri mereka sebagai miliarder. Mereka bahkan tidak pantas membawakan sepatu Valentino. Rujin menelan ludah, lalu bertanya. Kristo, kamu dulu bilang Tuan Lano menabrak Maseratimu, kan? Kristo terdiam ketika mendengar pertanyaan itu. Dia menggaruk-garuk kepalanya dan menjawab. Iya, kenapa? Aku dulu tidak percaya. Sekarang, aku percaya. Jawab Rujin dengan wajah bingung. Ah, kamu masih tidak percaya? Untung waktu itu aku tidak meminjam Lamborghini-mu untuk berpura-pura kaya. Kalau tidak, Tuan Lano pasti akan menghancurkan Lamborghini-mu. Kristo tidak bisa berkata-kata ketika mengingat kejadian itu. Waktu itu Kristo sangat marah, tapi kalau diingat sekarang, dia sudah merasa biasa saja. Kalau begitu, dia pasti berani menghancurkan. Rujin mengangguk. 40 triliun. Kalau uang sebanyak itu disimpan di bank dan berbunga, maka bunga yang dihasilkan dalam sehari sudah cukup untuk membeli satu mobil balap. Aku menyerah. Kali ini, aku benar-benar menyerah. Kristo menghela napas. Rujin juga berpikir seperti itu. Ini kartu Anda, Tuan Lano. Rose menyerahkan kartu diamond hitam dengan kedua tangannya dengan ketakutan. Bab 1220, memenangkan hati orang-orang. Valentino mengulurkan tangan, lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah kartu diamond hitam itu menghilang, semua orang baru pulih dari keterkejutan mereka. Sebelumnya, kepala mereka berdenyut-denyut, bahkan mereka langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tuan Lano, prosedur pengalihan hak milik akan segera diantarkan kepada Anda setelah selesai diurus. Rose menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menekan ketegangan di hatinya. Dia harus melanjutkan apa yang harus dia lakukan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Rose bertanya. Jadi saat ini, Tuan Lanau, sebagai pemilik baru distrik komersial Reverso, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada semua orang? Sambil berbicara, Rose menyerahkan mikrofon kepada Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu melihat ke bawah panggung. Dia melihat orang-orang dengan perlahan dari arah kiri ke kanan. Tatapannya tajam dan oranya kuat. Valentino berdiri di atas panggung seperti gunung yang menjulang tinggi. Tekanan ini membuat orang-orang merasa sesak napas. Dalam hati banyak orang muncul sebuah perasaan. Saat ini, Valentino seperti seorang kaisar dalam serial drama yang melihat rakyatnya dari atas. Keagungannya benar-benar tak dapat dilawan. Halo semuanya, aku Lanau. Kata Valentino dengan nada datar. Almo dan yang lainnya memimpin orang-orang untuk bertepuk tangan, kemudian semakin banyak orang yang mulai bertepuk tangan. Sementara itu di sisi lain, ekspresi Stefan tampak tidak tulus. Dia duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalah dari Valentino membuatnya merasa jatuh gengsi. Jika bukan karena takut bahwa orang lain akan semakin menertawakan keluarga Ardin,
sekarang juga dia akan membawa orang-orangnya pergi dari tempat ini. Distrik komersial Reverso ini adalah distrik bisnis, merupakan sebuah platform, bukan milik satu orang saja, juga bukan milikku. Tapi, ini adalah platform milik seluruh kota makmur, milik orang-orang kalangan bisnis di kota makmur. Jadi, sebagai orang baru yang bertanggung jawab atas distrik komersial Reverso, aku mempersilakan para pengusaha dari semua lapisan masyarakat untuk bergabung kapan saja dan membuat distrik komersial Reverso lebih makmur. Mari kita ciptakan lebih banyak nilai ekonomi dan kerjasama untuk membuat distrik komersial Reverso lebih besar dan lebih kuat. Kata-kata Valentino ini sekali lagi disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Semua ini karena kata-kata Valentino benar-benar menyentuh hati mereka. Bahkan jika tidak dapat menjadi pemilik jalan komersial Reverso, tapi asalkan dapat memiliki bagian di dalamnya dan mendapatkan sebagian keuntungan, itu juga merupakan suatu kehormatan besar. Oleh karena itu, kata-kata yang diucapkan Valentino ini membuat banyak orang mengaguminya. Stefan menyipitkan matanya, sekali lihat dia sudah tahu bahwa Valentino sedang mencoba untuk memenangkan hati orang-orang. Namun, Valentino memang telah menemukan titik-titik krusial. Banyak orang merasa tersentuh dengan apa yang dia katakan. Kalau orang ini tidak disingkirkan, keluarga Arden sulit menjadi damai. Stefan menggertakkan giginya dan bergumam pelan. Valentino memiliki dendam terhadap Timothy, sementara itu Stefan mendukung Timothy. Jadi Valentino dan Stefan juga memiliki dendam yang belum terselesaikan. Bahkan masalah ini melibatkan keuntungan, jadi masalah ini sangat rumit. Begitu Valentino mulai bangkit, bukan hanya Timothy yang akan menderita. Pada saat itu, bisa saja keluarga Arden akan terpukul. Ayah, bisik Amelia. Aku tahu ayah merasa kalau aku terlalu berhati-hati, tapi saat ini dia menguasai 3 keluarga dan grup global untuk membantunya. Bahkan dia telah memperoleh distrik komersial Reverso yang membuatnya lebih kuat. Kalau kita membiarkannya terus berkembang, mungkin ke depannya akan sangat sulit untuk menekannya dan bisa jadi malah keluarga Arden yang akan ditekan. Kedepannya, mengatakan apapun sudah terlambat. Stefan menyipitkan matanya dan menganalisis dengan suara rendah. Ini. Bahkan saat ini, Amelia yang pintar dan cerdik pun tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Sampai di rumah baru kita bicarakan lagi. Stefan melambaikan tangannya dengan pelan, dia menghentikan Amelia untuk berbicara. Di atas panggung, staf segera menyerahkan prosedur serah terima kepada Valentino. Valentino tidak memeriksanya sama sekali, dia langsung mengambilnya begitu saja. Masih dengan kalimat yang sama. Jika keluarga Anda ingin melawannya, tidak perlu bermain trik. Oleh karena itu, asalkan bersatu, orang miskin tidak takut pada penguasa kaya. Dia juga tidak takut kalau keluarga Anda akan mencari masalah dengannya. Kepemilikan distrik komersial Reverso telah berpindah tangan, konferensi penawaran ini hitungannya sudah berakhir. Kemudian, semua orang bubar dan pergi. Valentino juga membawa 3 pihak keluarga pergi, yaitu keluarga Limindo, keluarga Duni dan keluarga Arine berserta Addison. Dia bersiap-siap untuk mengadakan pertemuan kecil. Di kediaman keluarga Anda. Lamerto berjalan terburu-buru dan datang ke kamar Hanaga lagi, dia melaporkan situasi konferensi penawaran. 40 triliun! 40 triliun, Pak Hanaga, menantu Anda ini benar-benar. Ketika Lamerto mengatakan ini, dia tertegun lalu bertanya dengan hati-hati. Pak Hanaga, bolehkah saya mengatakan pemikiran saya di depan Anda? Katakanlah. Kata Hanaga sambil tersenyum. Menantu Anda itu luar biasa. Teriak Lamerto tanpa ragu-ragu. Omong kosong! Pria pilihan putriku mana mungkin buruk. Haha. Hanaga sengaja menyombongkan diri dan hatinya terasa sangat nyaman. Semuanya berjalan sesuai dengan ide-idenya, semuanya sangat sempurna. Bagaimana mungkin dia merasa tidak nyaman? Semakin banyak berbaur dengan bocah ini membuat orang-orang semakin menyukainya. Hanaga menghela napas.
Lamerto juga mengangguk kuat-kuat, dia sangat setuju dengan kata-kata Hanaga. 40 triliun memang luar biasa bisa memiliki pencapaian seperti itu di usia semuda itu. Hanaga terus menghela napas panjang. Lamerto jadi ingin tertawa, kemudian dia bertanya, Pak Hanaga, 40 triliun itu milik menantu Anda? Apakah Anda benar-benar ingin membuatnya rugi? Apanya yang membuat rugi? Bukankah seharusnya dia berbakti pada mertuanya sendiri? Tanya Hanaga dengan serius. Tentu saja, seharusnya memang begitu. Kata Lamerto sambil mengangguk dengan cepat. Hanaga terlihat agak cemberut, lalu dia berkata, Jangan harap dia bisa mendapatkan kembali uang ini. Anggap saja itu sebagai hadiah mahar untuk menikahi putriku. Betul, saya juga merasa tidak boleh dikembalikan. Lalu, Pak Hanaga, kata Anda keluarga Wijaya yang ada di kota Kama itu statusnya tidak setinggi keluarga Arden di kota Makmur. Tapi bagaimana dia bisa mengeluarkan kartu diamond hitam? Berdasarkan penyelidikanku terhadap Valentino, dia belum pernah keluar negeri dan biasanya dia beraktivitas di negara Nagon. Kekayaan bersihnya memang tidak rendah, tapi kartu diamond hitam itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang. Lamerto sudah memikirkan masalah ini sejak dulu, tetapi dia kebingungan. Bagaimanapun juga, itu adalah kartu diamond hitam paling eksklusif di dunia. Jumlahnya di seluruh dunia tidak mencapai 100 lembar. Di seluruh kota makmur yang besar ini, sepengetahuan Lamerto, hanya Hanaga yang memilikinya. Selain Hanaga, dia tidak pernah mendengar ada kartu diamond hitam kedua di kota makmur ini. Hanaga memikirkannya sebentar, lalu dia berkata, Waktu itu, Tuan Besar dari keluarga Wijaya bertarung ke berbagai tempat. Beliau telah memberikan kontribusi besar kepada negara Nagon. Dia sering pergi ke luar negeri untuk melakukan tugas. Mungkin kartu itu ditinggalkan oleh Tuan Besar Wijaya. Lamerto berpikir sejenak, memang itu satu-satunya kemungkinan yang ada. Tuan Besar keluarga Wijaya bersedia meninggalkan barang-barang berharga seperti itu kepada Valentino, itu menunjukkan bahwa Valentino cukup dihargai olehnya. Sementara untuk Timothy dan yang lainnya, paling-paling mereka hanya ingin merebut kekuasaan. Kata Hanaga dengan nada datar. Lamerto mengangguk sebelum menjawab. Betul. Jadi Valentino melawan mereka bisa dianggap sudah semestinya. Dia hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, tidak ada yang bisa mengatakan kalau Valentino itu salah. Mendengar kalimat ini, terdapat rasa rindu dalam tatapan Hanaga. Bab 1221, Kota Makmur sedang kacau. Benar, mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Bukankah ini mimpiku? Aku hanya berharap aku bisa membantunya membuka jalan kemakmuran ini. Kedepannya, dia bisa membantuku untuk mendapatkan kembali apa yang merupakan milikku. Semuanya. Kata Hanaga dengan suara rendah. Pak Hanaga, pasti bisa. Saya sangat optimis padanya. Kata Lamerto dengan sangat serius. Kemudian, dia bertanya dengan cemas. Di bagian Tuan Besar, ada perselisihan, tapi itu bukan masalah besar. Aku masih bisa menanggungnya. Kota Makmur awalnya dimaksudkan untuk membina sejumlah besar pengusaha pemula dan merekrut pengusaha asing untuk berkembang di Kota Makmur. Jadi, aku menyerahkan distrik komersial Reverso kepada Valentino. Itu bisa disebut tanggapan atas panggilan tersebut. Mereka tidak akan bisa menemukan masalah apapun. Jelas Hanaga secara singkat. Karena dia berani membuat keputusan seperti itu, maka jelas itu bukan karena dorongan hati, tetapi sudah dipertimbangkan dengan cermat. Lamerto mengangguk. Saya mengerti, tapi Pak Hanaga, kenapa distrik komersial ini berganti nama menjadi Reverso? Apakah nama itu memiliki arti khusus? Sebenarnya tidak ada alasan. Itu hanya karena Reserto tidak terlalu enak didengar. Hanaga menjelaskan dengan santai. Reserto tidak enak didengar? Lamerto tertegun sejenak. Apakah kata Reserto memiliki arti khusus? Reserto, Meiporen Reserto? Meiporen. Lamerto tiba-tiba memahami intinya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas sambil mengacungkan jempol. Pak Hanaga, hebat. Benar-benar hebat. Maple Rain, tentu saja aku mengambil nama mereka. Sedangkan arti dari kata Maple Rain Reverso adalah harapanku untuk mereka. Ketika Hanaga menyebut nama Angel, sorot matanya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Maple Rain Reverso, arti harafiahnya adalah tetap berlari di tengah angin dan hujan. Sedangkan implikasinya adalah semacam semangat untuk tidak menghindari kesulitan dan terus maju dengan gagah berani. Ini adalah harapanku untuk Valentino, juga untuk mereka berdua. Hanaga bergumam pada dirinya sendiri dengan nada rendah. Melihat kondisi Hanaga saat ini, Lamerto jadi merasa sakit hati. Hanaga adalah kepala keluarga Yuanda dan seorang jenderal negara Nagon. Dia memegang posisi yang tinggi. Dia menduduki posisi stabil di kota makmur yang ada di negara Nagon. Dia benar-benar seorang jenderal hebat yang mampu menekan musuh. Pada saat yang sama, dia juga merupakan seorang suami dan ayah. Dia telah berpisah dari istri dan putrinya selama lebih dari 20 tahun. Selama lebih dari 20 tahun, Hanaga tidak pernah berhenti mencari istri dan putrinya. Akhirnya dia menemukan putrinya. Hal ini cukup menghibur hatinya. Dia sangat merindukannya, tetapi dia tidak bisa bertemu dengan putrinya. Dia hanya bisa diam-diam merindukannya. Rasa sakit ini benar-benar tak tertahankan. Orang ini Hanaga. Kalau orang lain, pasti sudah lama tidak tahan. Meskipun tidak bisa bertemu satu sama lain, Hanaga masih melakukan yang terbaik untuk membantu putrinya secara diam-diam di belakang layar. Melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya pada Angel, seperti sedang membayar utang. Semakin Lamerto memikirkannya, semakin sedih dirinya. Kedepannya, jika Angel tahu, itu mungkin akan lebih baik. Jika tidak tahu, Angel mungkin hanya akan membenci ayahnya ini. Jangan bicarakan hal ini lagi. Karena aku sudah menemukan putriku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Aku tidak ada di sana ketika dia lahir. Aku tidak menemaninya di masa kecilnya. Aku bahkan tidak melihatnya ketika dia tumbuh dewasa, menikah dan menjadi seorang istri. Kedepannya, aku harap aku ada. Asalkan aku masih hidup, aku akan melindungi mereka. Hanaga seolah-olah sedang berbicara dengan Lamerto. Akan tetapi, dia seolah-olah juga sedang berbicara dengan dirinya sendiri, lebih seperti membuat sumpah. Lamerto berdiri tegak dan menjawab dengan serius. Pak Hanaga, jangan khawatir, saya akan melaksanakan semuanya dengan baik. Kemudian, Lamerto bertanya lagi tentang rencana selanjutnya. Hanaga melihat kaligrafi dan lukisan di belakangnya sambil melipat tangan ke belakang. Kemudian, dia berkata, "Berhenti dulu untuk sementara. Distrik komersial Reverso baru saja diambil alih oleh Valentino. Lebih baik beri dia waktu untuk mencernanya." Lamerto berpikir sejenak, lalu berkata, "Pak Hanaga, kenapa kita tidak menyerang saat suasana masih panas? Kita langsung campur tangan saja dalam masalah ini. Buat keluarga Arden juga tunduk pada Valentino." "Tidak bisa!" Hanaga melambaikan tangannya dengan perlahan, lalu berkata, "Kalau begitu malah terlalu jelas. Bagaimanapun, keluarga Arden sangat berbeda dari 4 keluarga kecil. Akhir-akhir ini, Valentino sudah cukup tinggi hati selama berada di kota makmur. Kalau Tuan Besar dan yang lainnya ingin menyelidiki, mungkin mereka akan segera menemukan jejak kita. Jadi, lepaskan dulu selama 2 hari dan biarkan Valentino menangani masalah ini sendiri. Guru hanya bertugas membimbing muridnya, apakah ada peningkatan atau tidak tergantung pada usaha murid itu sendiri. Aku membuka jalan baginya, tapi aku tidak bisa lagi memapahnya. Ada jalan yang ditakdirkan untuk kita jalani sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan. Begitu dia kehilangan bantuan kita, dia akan runtuh dalam sekejap." Hanaga mempertimbangkan segalanya dengan sangat jauh. Jadi, dia akan membantu Valentino, tetapi tidak akan membiarkan Valentino mengandalkan kekuatannya sepenuhnya. Kalau terus seperti ini, Lano akan segera memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Arden. Mungkin pada saat itu, dia akan langsung menghancurkan keluarga Arden. Lamerto mengangguk.
Bukankah itu lebih baik? Kalau keluarga Arden dihancurkan, dia bisa menginjak posisi keluarga Arden. Pada saat itu, posisinya di kota makmur akan menjadi yang kedua setelah keluarga Yoanda. Pada saat itu, aku bisa memberitahu Tuan Besar. Ini adalah kekuatan yang diam-diam ku kembangkan. Dia adalah orang pihak kita. Bahkan kalau aku membantunya secara terang-terangan, Tuan Besar juga tidak akan mengatakan apapun. Setelah mendengar kata-kata Hanaga, Lamertu membelalakan matanya. Dia benar-benar tidak terpikir akan hal ini, tetapi Hanaga sudah menganalisisnya dengan jelas. Tapi, ini hanya ide awalku saja. Ada banyak kekurangan di pertengahan, jadi sangat tidak cocok. Bagaimana melakukannya secara spesifik, aku akan merencanakannya dulu. Nanti kita lihat lagi. Kata Hanaga setelah berpikir sejenak. Lamerto mengangguk sebagai jawaban. Dia akan berhenti membantu Valentino untuk sementara waktu. Membiarkan Valentino menjalaninya sebentar juga merupakan ujian kemampuannya. Pada saat yang sama, seluruh orang di kota makmur terkejut. Distrik komersial Reverso yang terbesar, paling makmur dan berharga di kota makmur telah berganti nama. Semuanya dilakukan oleh seorang pemuda bernama Lano. Dia turun tangan dengan arogan dan memenangkannya dengan harga 40 triliun. Berita ini bagaikan tornado, menyapu kalangan atas kota makmur dengan cepat. Orang biasa mungkin tidak tahu apa arti distrik komersial Reverso, tetapi orang kaya mana yang tidak menginginkan distrik komersial Reverso? Sekarang Valentino telah memenangkan Reverso dengan uang senilai 40 triliun, tidak ada yang bisa tetap tenang. Lano yang itu, orang yang menguasai era ini. Dia menghancurkan orang-orang kaya dari semua lapisan masyarakat di kota makmur. Dia menginjak keluarga Winsley, menghancurkan keluarga Arden di kota makmur dan juga memenangkan tawaran. Lumayan, aku juga dengar bahkan keluarga Arden dari 3 keluarga besar juga tidak bisa melawan kekuatan finansialnya. Mengerikan. Menakutkan. Dari 1 ke 10, 10 ke 100, keberadaan Lano hampir menjadi sebuah legenda. Mereka memuji-muji Valentino, keberadaannya nyaris dianggap seperti malaikat oleh mereka. Sementara itu, beberapa pengusaha cerdas mencoba yang terbaik untuk menanyakan kabar tentang Valentino. Mereka ingin berteman dengan Valentino. Pemilik baru distrik komersial Reverso pasti akan menarik banyak orang untuk berkunjung. Alhasil, orang-orang di seluruh distrik komersial kota makmur mulai bergerak. Mereka menunda semua pekerjaan mereka, ingin mengenal Valentino. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini kota makmur memang berada dalam situasi bergejolak. Bahkan kalau sekarang tidak mengatakan kota makmur sedang bergejolak, sebentar lagi kota ini juga akan menghadapi gejolak besar. Segala hal yang terjadi ini sesuai dengan perkiraan Tuan Besar Keluarga Arden. Bab 1222, titik lemah. Stefan berdiri di depan teras jendela ruangan, memandang keluar jendela dengan ekspresi muram. Wajah Stefan menjadi semakin suram saat mendengar berita dari kota makmur. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Tuan Besar Arden benar-benar menjadi kenyataan. Ada orang yang bernasib bak raja yang terlahir di keluarga Wijaya. Kalau dia datang ke kota makmur, pasti akan terjadi kekacauan di kota makmur, bahkan akan mengubah kondisi saat ini. Stefan tidak percaya sebelumnya, tetapi melihat situasi saat ini, mau tak mau dia jadi percaya. Ayah, kita terlalu naif dan tidak menangkap maksud keluarga Yoanda. Amelia menghela napas dengan perlahan. Tidak ada yang mengira bahwa dalam pengambilan keputusan kali ini, keluarga Yoanda akan memilih Valentino dan melepaskan keluarga Arden. Keluarga Yoanda sangat memihak kepada Lanau. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan Lanau? Ayah, bukankah ayah selalu curiga kalau ada orang kuat di belakang Lanau? Mungkinkah itu keluarga Yoanda? Amelia tidak yakin, tetapi saat ini dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Keluarga Yoanda merupakan keluarga terpandang di kota makmur. Jika tidak memiliki hubungan dengan Valentino, mengapa mereka mendukungnya? Mendengar perkataan Amelia, Stefan mengernyit, merenung selama 2 detik dan berkata, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat status keluarga Yoanda di kota makmur,
bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan dengan Lano? Selain itu, kalau dia benar-benar punya hubungan dekat dengan keluarga Yoanda, dia tidak akan meminta bantuan kepada keluarga Arden. Bagi keluarga Yoanda, jangankan keluarga Wijaya di kota Kamo, siapapun yang keluarga Yoanda inginkan untuk mati harus mati. Stefan tidak percaya bahwa Valentino memiliki hubungan dengan keluarga Yoanda. Amelia mengangguk pelan dan berkata dengan santai. Tapi aku masih tidak habis pikir, kenapa keluarga Yoanda lebih memilih menyinggung kita dan menyerahkan distrik komersial Reverso kepada Lano? Amelia perlahan bangkit dan berjalan ke sisi Stefan. Sederhana saja, keluarga Yoanda pasti takut setelah kita mendapatkan distrik komersial Reverso. Kekuatan kita akan meningkat pesat dan bahkan melampaui mereka. Justru karena kekhawatiran inilah mereka lebih memilih untuk memberikannya kepada Lano daripada kita. Tebak Stefan. Amelia juga merasa ada kemungkinan seperti itu. Meskipun keluarga Yoanda adalah keluarga terpandang di kota makmur dan tidak takut jika sampai dilampaui oleh keluarga Arden, pemikiran orang-orang besar itu bukanlah sesuatu yang mudah ditebak oleh orang lain. Suasana ruangan menjadi hening selama beberapa saat. Seperti apapun prosesnya, tetapi pada akhirnya, musuh mereka yaitu Valentino yang mendapatkan distrik komersial Reverso. Stefan dapat mengetahui dengan jelas bahwa setelah Valentino menguasai distrik komersial Reverso sepenuhnya, dia pasti akan menyerang keluarga Arden. Lagi pula, sebelumnya ketika Valentino kembali ke keluarga Wijaya dan nyaris berhasil, dia dipukul mundur oleh Stefan. Lalu, ketika Valentino datang ke kota makmur untuk menemui Stefan, mereka menolaknya. Tidak heran jika Valentino menyimpan dendam terhadap keluarga Arden. Secara pribadi, begitu mendapatkan kekuasaan, Stefan sendiri juga akan mencari satu persatu musuhnya sebelumnya untuk menagih hutang dendam. Tidak, distrik komersial Reverso ini tidak boleh dikuasai oleh Lano. Kalau tidak, keluarga Arden akan menjadi tidak stabil. Stefan terdiam beberapa saat sebelum membuat keputusan di dalam hatinya. Ayah, kita belum menyelidiki identitas Lano. Kita belum menyelidiki kartu diamond hitam dan kekuatan misterius yang ayah sebutkan. Amelia mengerutkan kening dan membujuk. Bertindak gegabah akan membuat kita kehilangan lebih banyak dari yang kita dapatkan. Jangan berpikir terlalu banyak. Ketika prestasi Lano di kota makmur semakin kuat, dia pasti akan menyerang kita. Aku tidak akan membiarkannya menyerang lebih dulu. Ayo kita ambil inisiatif lebih dulu. Stefan sama sekali tidak mendengarkan pendapat Amelia dan bersikeras untuk melanjutkan perselisihan dengan Valentino. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Amelia menjadi ragu-ragu. Ayah, kenapa kita tidak membicarakannya dengan kakek? Tanya Amelia ragu-ragu. Sekarang aku adalah kepala keluarga, lakukan saja apa yang aku katakan. Sepanjang hari, orang tua itu hanya tahu meramal nasib berdasarkan fenomena astronomi. Sekarang aku akan memperlihatkan padanya bahwa nasibku ada di tanganku, bukan dari langit. Stefan mendengus dingin, lalu segera memanggil dua orang untuk merencanakan hal-hal terkait rencana melawan Valentino. Amelia berpikir sejenak dan berkata, Ayah, jangan terburu-buru. Aku akan berbicara dengan Lano. Aku punya titik lemahnya. Apa? Stefan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu tiba-tiba dia menoleh dan bertanya. Titik lemah apa? Jangan banyak tanya, ini masalah antara aku dan dia. Malam ini, aku akan bicara dengannya dulu. Amelia ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi dia masih tidak memberitahu Stefan yang sebenarnya. Stefan sangat ingin tahu, bagaimana Amelia bisa memiliki titik lemah Valentino? Titik lemah apa? Kalau hal itu tidak penting, maka Amelia tidak akan mengatakannya dengan sengaja, kan? Ini, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Kamu pergi berbicara dengannya dulu. Kamu pastinya sudah tahu apa yang harus dibicarakan. Kalau kamu tidak mendapatkan kesepakatan yang bagus, aku akan mengambil tindakan. Stefan mengangguk-angguk. Meskipun rasa ingin tahunya sangat besar, dia tahu karakter Amelia. Untuk hal yang tidak ingin diceritakan, terus ditanyakan pun tetap tidak akan dijawab, jadi yang terbaik adalah berhenti bertanya. Jangan khawatir, aku mengerti.
Amelia mengangguk dan menggenggam ponsel di tangannya erat-erat. Awalnya, Amelia ingin menyimpan titik lemah Valentino ini dan mengeluarkannya pada saat kritis. Dia ingin membuat Valentino tunduk dengan sendirinya. Akan tetapi, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Titik lemah ini sangat penting bagi Valentino. Jika Valentino tidak bodoh, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Amelia sangat yakin bahwa kali ini dia akan memenangkan negosiasi dengan Valentino. Florence Pavilion di Kota Makmur. Tempat ini adalah tempat minum teh milik bisnis keluarga Duni. Tempat ini memiliki dekorasi yang antik, elegan dan nyaman. Di Kota Makmur yang begitu berkembang ini, tempat minum teh yang tenang seperti ini adalah tempat bagus yang langka. Jika menyukai keramaian, maka tamu bisa duduk di aula untuk menikmati teh sambil menonton pertunjukan wanita cantik dengan kostum kuno yang memainkan alat musik pipa. Jika tamunya menyukai suasana tenang, maka tamu itu bisa pergi ke ruangan privat yang nyaman untuk membicarakan hal-hal apapun. Pada saat ini, Valentino dan yang lainnya sedang berada di sebuah ruangan privat di lantai paling atas. Ruangan ini kedap suara dari luar tidak dapat terdengar sama sekali. Di dalam ruangan terasa sangat nyaman, ada aroma teh yang memenuhi ruangan dan dikelilingi oleh bambu hijau zamrud. Valentino, Almo, Stanley, Diko dan Addison serta Jackson yang baru saja dipanggil, duduk saling berhadapan di depan meja teh yang sederhana tapi elegan. Adapun Kristo dan Rujin, meskipun ayah mereka menyuruh mereka untuk belajar sesuatu dari yang lain, tetapi mereka benar-benar tidak tahan dengan suasana ini. Bagi mereka, tempat minum teh ini adalah tempat yang buruk. Bahkan jika diberi uang pun mereka tidak akan datang. Mereka lebih suka speaker subwoofer yang kuat menderu di aula dansa DJ atau klub malam. Almo menyeduh tehnya sendiri. Dia sangat terampil dalam hal mencuci teh, menyeduh teh, mencuci cangkir dan menuangkan teh. Bahkan Valentino pun terus mengangguk. Keahlian Almo dalam membuat teh kungfu ini memang tidak dapat diremehkan. Bab 122 3 Januari Ji bertemu Amelia. Seiring dengan teh yang diseduh dengan air mendidih, aroma teh pun menyebar dan membuat seluruh ruangan dipenuhi aroma teh. Daun teh unggulan sungguh luar biasa. Sambil menutup mata dan mencium aroma teh ini, seolah-olah membuatmu berada di kebun teh yang segar. Angin sepoi-sepoi yang meniup wajah terasa sangat nyaman. Tuan Lanau, silakan diminum tehnya. Almo menggunakan pencapit cangkir untuk menyajikan teh dengan lembut, lalu meletakkannya di depan Valentino. Setelah menyajikan secangkir teh pertama untuk Valentino, barulah dia menyajikan teh untuk orang lain. Valentino tidak suka dengan formalitas teh macam ini, tetapi dia harus melakukannya untuk menjaga hubungan mereka, jadi dia hanya bisa untuk tidak mengungkapkan pendapatnya. Hari ini, aku berhasil memenangkan distrik komersial Reverso. Awalnya aku ingin merayakannya dengan acara minum bir, tapi semua orang pada sibuk. Jadi, hari ini kita rayakan dengan minum teh. Terima kasih atas bantuan semuanya. Valentino mengangkat cangkir tehnya, bersulang dengan orang-orang sambil tersenyum. Aduh, Tuan Lanau, apa maksud Anda? Kami semua tidak banyak membantu. Benar, Anda sendiri yang merogoh uang 40 triliun, kami memang tidak banyak membantu. Semua orang satu persatu melambai sambil tersenyum, lalu menepuk Valentino. Uangnya tidak seberapa, aku sangat berterima kasih karena kalian berani menyinggung keluarga Arden demi aku. Valentino berkata sejujurnya, membuat mereka merasa sangat nyaman. Setelah kejadian hari ini, hubungan mereka bisa dibilang menjadi jauh lebih dekat. Saat ini, mereka semua sudah menyinggung keluarga Arden, jadi bisa dibilang mereka benar-benar telah terkait satu sama lain. Aku tahu kalian pasti akan khawatir, jadi aku berjanji untuk kalian, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Arden berurusan dengan kalian. Keluarga Arden harus berhadapan denganku dulu. Kalau keluarga Arden ingin berurusan dengan kalian dengan melewatkanku, maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Kata-kata Valentino dapat dibilang sebagai jaminan keamanan untuk keluarga Limindo, keluarga Duni dan keluarga Arine. Ketiga orang itu sangat terharu, lalu mereka segera bersulang dengan Valentino.
Tuan Lano, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Almo. Valentino memainkan cangkir antik di tangannya, lalu dia berpikir sejenak dan berkata, sekarang, bisa dibilang kuenya sudah ada di tangan kita. Tapi, apakah kita bisa melindunginya atau tidak, itu tergantung pada kemampuan kita. Mendengar Valentino berkata demikian, orang-orang pun mengangguk. Tentu saja mereka dapat memahami kekhawatiran Valentino. Orang yang berbakat dan hebat pasti banyak musuhnya. Kalimat. Semakin tinggi suatu pohon, tiupan anginnya semakin kencang. Dapat menjelaskan situasinya saat ini. Sekarang Valentino berdiri di puncak dengan badai paling dahsyat. Jika dia bisa berdiri dengan stabil, maka dia benar-benar telah berdiri di posisi yang tinggi. Jika tidak bisa berdiri dengan stabil, maka dia pasti akan jatuh. Pasti selalu ada orang serakah yang ingin bertaruh walaupun mereka harus mengambil risiko. Tuan Lano, apa rencana Anda? Jackson juga menanyakan hal yang sama. Keluarga Limindo, keluarga Duni, keluarga Rine, Direktur Addison dan juga Tuan Jackson dari grup global, semuanya dapat menetap di distrik komersial Reverso. Besok, aku akan menyiapkan posisi yang paling strategis untuk kalian tempati. Lalu, kalian juga yang harus mengelola distrik komersial Reverso. Valentino mengutarakan rencana awalnya. Ini sama sekali bukan membagikan kue, tetapi dia sedang membagi tugas. Baginya, sekarang bukan waktunya untuk berbagi kue. Tuan Lano, apakah Anda benar-benar ingin kami yang mengelolanya? Tanya Diko dengan mata terbelalak. Awalnya, mereka berpikir bahwa tadi Valentino hanya asal bicara saja, tetapi siapa yang tahu kalau ternyata Tuan Valentino benar-benar berencana seperti ini? Distrik komersial Reverso ini dibeli oleh Valentino dengan menghabiskan 40 triliun. Namun sekarang, tak disangka dia malah sangat mempercayai mereka. Dia menyerahkannya kepada mereka tanpa ragu sedikit pun. Hal ini benar-benar membuat mereka terharu. Tentu saja, kalau kalian memperlakukanku dengan tulus, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Besok sore saja, nanti kita pergi untuk melihat situasinya. Lalu dengan waktu yang paling singkat, kita jadikan distrik komersial Reverso sebagai tempat resmi industri kita. Kita yang akan mengendalikan seluruh aspek di sana. Sampai saat itu, baru kita kembangkan langkah selanjutnya. Kata Valentino sambil menyeruput teh. Tuan Lano, maaf atas kelancangan saya ini, saya ingin bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Almo menambahkan teh ke cangkir Valentino. Bersatu kita padu. Kita serang keluarga Arden. Jawab Valentino tanpa keraguan sedikit pun. Valentino sangat menantikan pemandangan di mana semua kekuatan dari setiap sisi berkumpul dan mengepung kediaman keluarga Arden. Saat Valentino menyerang Pulau Wai milik keluarga Wijaya, keluarga Arden ingin menghentikannya. Karena itu, Valentino akan mengepung dan membunuh mereka terlebih dahulu dan memaksa mereka untuk menundukkan kepala sebelum berbicara. Wah! Selain Addison dan Jackson, Almo dan ketiga orang lainnya sama-sama terkejut. Sepertinya, Valentino ingin menghancurkan keluarga Arden. Ada dendam apa sebenarnya di antara dia dan keluarga Arden? Atau apakah dia hanya ingin menguasai kota makmur sepenuhnya? Apakah dia akan terus mendaki ke tempat yang lebih tinggi setelah dia menghancurkan keluarga Arden? Almo dan ketiga orang lainnya terkejut, kebingungan, sekaligus juga agak berharap. Semua orang ingin berdiri di posisi yang lebih tinggi. Valentino juga tidak memberikan mereka janji-janji palsu, tetapi membuat mereka melihat harapan yang nyata. Maka dari itu, mereka sangat menantikannya. Tuan Lano, kalau Anda akan melawan keluarga Arden, saya akan membantu Anda. Diko adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Almo dan Stanley juga tidak mau ketinggalan. Satu persatu dari mereka menyatakan dukungan. Kekuatan yang ditampilkan Valentino saat ini membuat mereka sangat yakin. Tidak hanya merogoh uang sebanyak puluhan triliun, sekarang dia memenangkan distrik komersial Reverso, tempat yang paling makmur di kota makmur. Itu tandanya dia kaya, mempunyai pengaruh dan kekuatan. Tidak perlu menyebut keluarga Arden, bahkan mereka tidak terlalu takut pada keluarga De Reyes.
Selama Valentino mengendalikan distrik komersial Reverso sepenuhnya, selain keluarga Yoanda, tidak ada yang mampu menghentikan Valentino. Sore hari, Valentino pergi ke distrik komersial Reverso bersama yang lain. Mereka tidak datang mengambil alih secara terang-terangan, tetapi mereka hanya mengamati situasi sekarang ini secara umum dari pinggir jalan. Saat berjalan, Valentino merasakan dua hal di dalam hatinya. 1. Besar. 2. Ramai. Tidak heran ada begitu banyak orang bersaing untuk mendapatkan distrik komersial Reverso. Dilihat dari segi luas tanahnya saja, sudah sangat berharga. Ada juga bermacam-macam gedung bertingkat yang telah selesai dibangun dan dibuka untuk bisnis. Ini semua adalah uang yang nyata. Sekarang, semua ini adalah milik Valentino. Awalnya, Valentino berpikir bahwa membeli distrik komersial Reverso seharga 40 triliun terlalu mahal. Sekarang setelah berkunjung, dia merasa kalau harga tersebut tidak mahal sama sekali, malah dia yang untung. Kalau tidak dilihat, maka tidak akan tahu. 40 triliun ini tidak rugi. Valentino menghela napas lega saat dia melihat distrik komersial yang begitu besar. Dia selalu ingin membangun distrik komersial miliknya sendiri. Zona pengembangan kota Arteria di kota Neo juga dipersiapkan untuk jadi seperti ini. Namun, pembangunan zona pengembangan kota Arteria memakan waktu dan tidak kunjung-kunjung selesai. Sedangkan di kota makmur, Valentino mengambil langsung yang sudah jadi, bohong kalau dia bilang hatinya tidak senang. Tuan Lanau, mendengar perkataan Anda ini pertama kalinya Anda datang ke distrik komersial Reverso. Almo agak terkejut. Ya, ini pertama kalinya. Valentino mengangguk pelan. Orang-orang tercengang lagi. Pertama kali datang ke sini. Kalau begitu, berarti sebelumnya dia tidak pernah datang, dong? Dia bahkan belum pernah datang kemari, tetapi dia langsung memberikan 40 triliun dengan berani. Sikap macam apa ini? Atau apakah 40 triliun sama sekali tidak berharga bagi Valentino? Dia menghabiskannya begitu saja? Hanya ada rasa terkejut dan kekaguman dalam hati semua orang. Pukul 8 malam, di Cafe Wallet River. Valentino dan Amelia duduk berhadapan di meja samping jendela. Awalnya, dia tidak ingin berhubungan terlalu banyak dengan Amelia, tetapi Amelia bilang bahwa dia memiliki sesuatu yang akan membuat Valentino sangat tertarik. Valentino pun penasaran, jadi dia pun datang menemuinya. Apa yang akan kamu berikan padaku? Valentino memandang Amelia. Dia bertanya tanpa basa-basi. Aku tidak bilang aku akan memberikannya padamu. Amelia memegang secangkir cappuccino di tangannya. Dia mencicipinya perlahan, lalu mengulurkan tangan untuk menambahkan 1 sendok gula. Hari ini, Amelia tidak memakai baju berwarna hitam, tetapi memakai baju berwarna merah muda. Dia tidak terlihat sedingin sebelumnya dan malah terlihat imut. Amelia yang seperti ini membuat Valentino mengenal dirinya yang sepenuhnya terlihat berbeda. Dengan tangannya yang putih dan dimanikur, Amelia memegang cangkir kopi dengan anggun, sedangkan satu tangan lainnya mengaduk cappuccino tersebut dengan sendok, agar gulanya meleleh lebih cepat. Kalau kamu tidak mau memberikannya kepadaku, kenapa kamu memintaku untuk datang kemari? Valentino memalingkan pandangannya, dia mengambil kopi di depannya dan menyeruputnya. Tanpa gula, kopi asli. Bagai pahitnya kehidupan, tetapi setelah dicicipi rasanya sangat nikmat. Amelia menyeruput kopi, lalu tiba-tiba berkata, Aku mau distrik komersial Reverso. Mimpi! Valentino mendengus dingin. Distrik komersial Reverso adalah seluruh harapannya. Tidak perlu katakan bahwa Amelia tidak ada hubungannya dengan dirinya, bahkan jika mereka adalah teman baik, Valentino tetap tidak akan memberikannya. Ada beberapa benda yang tidak bisa dipinjamkan. Jangan terburu-buru untuk menolak, lihat ini dulu. Amelia tersenyum percaya diri, dia mengeluarkan ponselnya, menekannya berapa kali dan mengulurkan ponselnya ke hadapan Valentino. Valentino bahkan tidak tertarik untuk melihatnya, dia hanya meliriknya sekilas dan mengalihkan pandangannya. Namun, tiba-tiba terlintas suatu ide di benak Valentino.
Pring! Terdengar suara yang nyaring, sendok kopi Valentino jatuh ke dalam cangkir. Setelah itu, Valentino langsung mendongak dan melihat ponsel Amelia.